Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah negara bisa membangun proyek-proyek raksasa tanpa harus numpuk utang? Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia di balik sebuah alat keuangan unik yang jadi motor penggerak salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Indonesia. Ini kan pertanyaan besar yang dihadapi banyak negara ya. Gimana sih caranya mendanai semua proyek penting, mulai dari energi bersih sampai program sosial, tapi nggak terjebak sama utang konvensional? Ternyata, Indonesia punya jawaban yang bukan cuma menarik, tapi juga super inovatif. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Jawabannya itu ada di sebuah konsep yang namanya sukuk. Mungkin udah sering dengar ya, tapi apa sih sebenarnya sukuk itu? Dan kenapa ini jadi penting banget buat Indonesia? Gampangnya gini, sukuk itu adalah sertifikat finansial yang jadi bukti kalau Anda itu ikut punya sebagian dari sebuah aset. Jadi beda ya sama obligasi biasa, ini bukan sekedar surat utang. Anda itu beneran punya sepotong dari proyek atau aset yang lagi didanai. Nah, perbandingan ini ngejelasin bedanya dengan jelas banget. Anggap aja obligasi konvensional itu kayak surat utang atau IOU, Anda pinjemin duit, nanti dapat bunga. Udah. Sebaliknya, sukuk itu lebih mirip kayak Anda sama teman-teman patungan buat beli properti yang disewain. Anda nggak dapat bunga, tapi dapat bagian dari uang sewanya. Ini perubahannya mendasar banget. Dari yang tadinya cuma minjemin duit, sekarang jadi pemilik barang-barang. Oke, sekarang kita lihat gimana Indonesia bukan cuma ikut-ikutan pakai sukuk, tapi justru jadi pemain utama di panggung dunia. Ini bukan lagi sekedar pilihan lain, tapi udah jadi bagian inti dari strategi pembangunan nasional kita. Coba deh bayangin, pertumbuhannya rata-rata 15% setiap tahun selama lebih dari 1 dekade. Ini bukan lagi pertumbuhan biasa, ini namanya ledakan. Angka ini nunjukin betapa besarnya kepercayaan pemerintah dan investor sama suku sebagai mesin pembangunan. Perjalanannya ini menarik banget loh. Dimulai di tahun 2002, terus ada lompatan besar di 2009 pas sukuk retail diluncurin. Jadi investor perorangan kayak kita bisa ikutan. Puncaknya, dan ini yang keren banget, di 2018, Indonesia bikin sejarah dengan nerbitin sukuk hijau pertama di dunia. Dananya khusus buat proyek ramah lingkungan. Terus disusul lagi sama inovasi, kayak sukuk wakaf tunai di 2022. Ini bukan cuma evolusi, tapi akselerasi inovasi. Jadi poin pentingnya tuh bukan cuma soal syariah atau bukan. Ada riset di tahun 2018 yang nemuin kalau dana dari sukuk negara itu benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi real di Indonesia secara signifikan. Kenapa bisa gitu? Ya, karena dana sukuk itu aturannya harus terikat ke aset atau proyek yang beneran ada. Nggak cuma masuk ke kas negara, terus nggak jelas dipakai buat apa. Ini nunjukin kalau sukuk bisa jadi lebih produktif buat membiayai pembangunan yang nyata. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana instrumen ini benar-benar ngebangun masa depan Indonesia. Gimana sih angka-angka di laporan keuangan itu bisa berubah jadi proyek-proyek nyata di lapangan? Nah, ini dia wujud nyata dari inovasi sukuk hijau tadi. Dananya tuh nggak ngawang-ngawang, tapi langsung dipakai buat biayain proyek-proyek spesifik. Coba bayangin deh, uang investasi Anda itu bisa berubah jadi pembangkit listrik tenaga surya, jalur kereta api yang lebih efisien, sampai fasilitas pengelolaan sampah yang modern. Ini jenis pembiayaan yang dampaknya bisa kita lihat dan rasain langsung. Sekarang kita lihat inovasi yang lebih canggih lagi. Gini deh cara kerjanya. Gampangnya ya, investor masukin dana. Dana ini dipakai buat proyek sosial yang bisa ngasilin untung. Nah, untungnya ini dibagi dua. Sebagian balik ke investor, sebagian lagi disalurin buat tujuan sosial. Ini perpaduan yang brilian antara filantropi dan investasi. Dan disinilah letak keajaibannya. Model kayak sukuk wakaf tunai ini bikin proyek-proyek sosial dan pembangunan bisa jalan tanpa harus ngandelin APBN terus-terusan. Ini cara yang efisien buat membiayai kebaikan sosial, tapi investornya juga tetap dapat imbal hasil. Solusi yang sama-sama menguntungkan kan? Tentu aja, perjalanannya nggak selalu mulus. Biar gambarnya utuh, kita juga perlu paham apa aja sih tantangan dan peluang besar yang menanti pasar sukuk di Indonesia ke depannya. Peta ini ngasih kita gambaran besarnya. Di satu sisi, ada tantangan kayak pemahaman pasar dan literasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan. Tapi di sisi lain, ada peluang raksasa buat inovasi produk dan pembiayaan infrastruktur. Yuk kita lihat lebih dekat. Nah, ada 3 tantangan utama nih yang sering disebut-sebut. Pertama, masih ada pelaku pasar yang belum sepenuhnya paham, jadi mereka agak ragu.
Kedua, literasi keuangan syariah di masyarakat umum masih perlu digenjot biar basis investor retailnya makin luas. Dan yang ketiga, seperti pasar yang tumbuh cepat lainnya, perlu ada aturan main yang kuat dan jelas biar pertumbuhannya sehat dan berkelanjutan. Kuncinya di sini adalah edukasi. Jadi setelah kita lihat semua ini, muncul satu pertanyaan besar kan? Indonesia ini udah jadi pionir, berhasil ngegabungin prinsip keuangan yang etis dengan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah model yang lagi dibangun di Indonesia ini bisa jadi cetak biru buat negara-negara lain yang juga lagi cari cara inovatif untuk membiayai masa depan mereka? Ini pemikiran yang menarik banget buat kita renungkan bersama.